Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, serta kita mudah-mudahan juga diberikan umur yang panjang serta penuh manfaat dan juga penuh barokah, serta dimudahkan segala urusan dengan kemudahan dan kelancarannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya masih menceritakan tentang pemaparan bab Satrio Piningit, karena Satrio Piningit ini tidak akan bisa diceritakan dalam waktu yang singkat. Terus Satrio Piningit ini akan muncul di setiap momen, di setiap zaman gitu loh. Walaupun setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada masanya gitu loh. Jadi setiap masa pasti ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itu yang disebut dengan namanya sebuah mekanisme, sebuah namanya regulasi kehidupan yang harus kita lalui dan kita jalani dengan penuh apa ya, penuh syukur lah, penuh rasa namanya tanggung jawab, penuh rasa namanya apa ya, kita harus nerimo dengan segala apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Entah itu enak, entah itu tidak enak, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita sehat, yang penting kita selalu bersyukur. Karena syukur adalah kunci kita menuju kepada ketenangan hidup. Nah, inilah yang selalu ditebarkan oleh Satrio Piningit ini. Rasa ikhlas itu, rasa syukur ini yang susah sekali kita kadang-kadang sebagai manusia biasa ya tidak menyalahkan juga. Kadang-kadang kita lupa, kita lalai dengan rasa syukur kita. Yang penting tadi dengan keikhlasan kita lagi, pada kesadaran kita lagi untuk balik lagi kepada zeromin namanya, kepada titik nol lagi, bahwa kita itu perlu adanya Sang Pencipta. Walaupun Sang Pencipta sebetulnya tidak perlu kita gitu loh, tapi kita sangat perlu Sang Pencipta gitu loh. Untuk kali ini juga saya ingin sedikit memaparkan bahwa Satrio Piningit ini manusia yang luar biasa, karena dari ruh-ruh pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga beliau itu tidak pernah memilah dan memilih, walaupun tetap memilih itu ada ya, memilih, tapi dalam hal penilaian. Satrio Piningit hanya bisa menilai, oh si Fulan orangnya baik, si Fulan yang B kurang baik, itu loh. Si Fulan orangnya sopan, si Fulan orangnya toleransi, hanya semacam itu. Sehingga sampai suatu ketika itu bahwa Satrio Piningit ini mempunyai sahabat. Beliau anggap sahabat, walaupun orang ini di masyarakat itu sangat terkucil, sangat dilecehkan atau sangat dihina, tapi beliau sambangi, beliau ajak, gitu loh. Beliau selalu bersama dengan mereka, gitu loh. Ada, gitu. Jadi Satrio Piningit ini mempunyai namanya sahabat yang sangat luar biasa. Bagaimana maksudnya? Sangat luar biasa itu dilecehkan, seperti dikucilkan, seperti sampah di masyarakat. Tapi beliau temani, beliau jadikan sahabat, itu loh. Pada suatu tansil itu, ketika Anda bisa membaca, ya, dan juga membaca atau menelaah hal-hal lain di suatu hadis, di suatu namanya kitab-kitab, Anda akan tahu apa yang saya paparkan ini, gitu loh. Bahwa beliau itu menganggap sahabat walaupun dia tukang mabuk, gitu loh. Satrio Piningit ini sangat betul-betul. Kenapa orang semacam itu dijadikan sahabat oleh Satrio Piningit? Karena beliau selalu mengagumi, gitu. Satrio Piningit bisa mengagumi manusia yang dianggapnya sampah masyarakat, gitu loh. Ini luar biasa sekali. Ini adalah contoh, gambaran sebuah tansil, sebuah namanya apa ya, tentang ini fragmen kehidupan yang perlu kita contoh, maksudnya kan itu. Jadi Satrio Piningit itu betul-betul menganggap dia itu sahabatnya, walaupun pemabuk, dia terkenal seorang pemabuk dan dianggapnya kotor,
oleh masyarakat, sebagai sampah oleh masyarakat. Tapi Satrio Piningit ini selalu berteman, bahkan kadang-kadang makan bersamanya. Di sebuah riwayat gitu, suatu ketika, bahwa dia itu, kenapa sih Satrio Piningit ini mau menganggap dia adalah, si Fulan ini adalah sahabatnya. Ternyata apa? Karena si Fulan ini bisa selalu menghibur dengan kelucuannya, dengan kejenakaannya, selalu menghibur Satrio Piningit ini ketika dalam keadaan seperti rapuh, gitu loh, keadaan tertekan, keadaan sedih, memikirkan kaumnya, memikirkan umatnya. Inilah di sini, sehingga beliau anggap bahwa si Fulan ini adalah sahabatnya. Hingga pada satu titik ketika si Fulan ini meninggal, ketika dikuburkan, dimakamkan, setelah disolati, setelah dimandikan, disolati, dan dibawa ke pemakaman, beliau tidak mau pulang. Satrio Piningit ini tidak mau pulang, mau menunggui sahabatnya itu. Kenapa? Karena beliau takut bahwa sahabatnya itu tidak menjawab ketika ditanya oleh malaikat penanya di dalam kuburannya. Setelah orang-orang ini pulang, beliau mendengar bahwa si Fulan ini ditanya oleh malaikat, "Wahai Fulan, siapa Tuhan?" Dia jawab, "Masa sih nggak tahu?" Itulah. Masa sih nggak tahu? Kan semua orang tahu, semua umat tahu bahwa Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ mulai ya, dalam satu titik pertanyaan, beliau merasa lega bahwa sahabatnya ini walaupun seorang pemabuk sekalipun, merasa bahwa dia bisa menjawab pertanyaan yang ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya. Itu loh. Begitu yang pertanyaan yang kedua, hingga ditanya berkali-kali, "Wahai Fulan, siapa nabimu?" Diam aja sampai 2 kali, sehingga ketiga kali dia bentak, "Siapa nabimu? Wahai Fulan." Tetap dia membuat jenaka, membuat tersenyum Satrio Piningit yang ada di atas kuburnya itu, di atas pemakamannya itu. "Wahai malaikat, jangan kencang-kencang kamu membentak saya. Gak enak, kita gak enak. Tuh orangnya ada di atas." Inilah kejenakaan daripada sahabat Satrio Piningit yang satu ini, yang luar biasa, walaupun pemabuk, tapi menjadi sahabat yang suka menghibur Satrio Piningit ini. Beliau adalah bernama Nuaiman. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.